Hadis selanjutnya, hadis yang ke-9. An Abi Qatadah radhiyallahu an, riwayat dari Abi Qatadah radhiyallahu, semoga Allah meridhai, anhu, tidak menyiksa atau menjauhkan Abi Qatadah dari siksa Allah. Qal, isinya hadis sabda Rasulullah fil hirati, di dalam masalah kucing. Iki cara film, malih film Tom and Jerry niki. Ono kucing, ono tikus, wonten apa sitoe? Anjing. Innaha, sesungguhnya kucing itu laisat binajazin. Kucing itu tidak terkategorikan sebagai hewan yang najis. Innama iya, karena sesungguhnya kucing itu minat tawafin, yakni hewan yang ada di sekitar kita, bahkan menjadi peliharaan. Kalau anjing tadi diposisikan najis, kucing tidak. Secara keseluruhan, kucing ini bukan hewan yang najis yang harus dihindari. Mulai dari lidah liurnya, bulunya, atau anggota organ tubuh yang lain kecuali kotorannya. Kencing, terus apa? Ya, tinjanya itu najis. Tapi najisnya adalah najis mutawasitoh. Ya, sama sebagaimana kita membersihkan najis-najis biasanya itu. Hilang rasa, kalau rasa nggak mungkin dijilat kan ya, bau, dan ainiyahnya itu bentuknya udah hilang, udah suci. Lalu kenapa kemudian kucing ini diletakkan sebagai sisi-sisi yang seakan-akan lebih mulia daripada anjing? Lagi-lagi inilah sisi-sisi kemu'ajizatan yang dibawa oleh baginda Rasul, yang kemudian setelah sekian ribu tahun diteliti sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki punya piaraan Muzad apa namanya, kucingnya Kanjeng Nabi, yang konon katanya jenisnya kucing yang dipunyai oleh Nabi ini Anggora. Karena ada kucing macam-macam gitu. Ada Persia, ada Siam itu berarti yang dari Thailand, ada kucing garong. Wah, kucing garong ini nah, Kanjeng Nabi itu yang dipunyai Anggora Turki katanya, dari penelitian itu. Dan malah Kanjeng Nabi itu luar biasa sayangnya terhadap kucing. Salah satu riwayat ketika Nabi tidak sholat, kucingnya ternyata menjadikan jubahnya sebagai alas, tapi Nabi nggak mau mengusiknya, malah dipotong. Tapi Kanjeng Nabi spesial, apa-apa yang dipunya Kanjeng Nabi itu spesial. Misal kucing Nabi yang bernama siapa tadi? Misal nggih, niku lek wonten adzan nggih ngeong-ngeong, seakan-akan menirukan adzan. Bahkan ketika kucing itu yang tadi tidak diusik Kanjeng Nabi, ditinggal sholat ke masjid, begitu pulang si kucing ini hormat kepada Nabi sampai sujud gitu. Atau mungkin jenengan sering mendengar sahabat yang bernama Abu Hurairah yang peduli dengan kucing gitu. Hingga kemudian di Mekah itu ada masjid kucing namanya ya, dekat Masjidil Haram arah ke mana itu? Malah itu. Makam Khadijatul Kubra atau makam Mbah Maimun Zubair itu nggih. Yang luar biasa diteliti. Kucing ini apa istilahnya? Organ tubuhnya termasuk di lidahnya itu kenapa sih kok nggak seperti anjing? Yang konon anjing ini menjadi pangkal daripada kuman dan macam-macam itu. Kucing itu semuanya diteliti, bahkan lebih cenderung kata ahli medis lebih sehat kucing daripada manusia. Dari lidahnya itu ada geriginya deh. Lah itu antivirusnya mungkin yang Allah anugerahkan kepada kucing. Hingga kucing disebut paling bersih karena kucing ini mampu untuk menangkal kuman secara mandiri.
Termasuk sisi yang lain kucing ini katanya suaranya ini bisa menjadi terapi. Suara dengkuran kucing itu bisa menjadi terapi untuk meredakan stres. Dan bisa nih, tonggo-tonggo ada kucing Minang kan? Secara psikologi kepada setidaknya menimbulkan empati. Ini ngingoni kucing, kulo termasuk kali kucing ya. Kemana kucing ini kucing garong rotok nyolongan. Nah nyonya niki masa kucing itu ngerian niku sampai 10 wonten. Asalnya gregetan kena. Waduh ya apa apalagi kalau ada tamu gitu satu ya. Bingung. Ternyata subhanallah, kucing ini memang ada kebaikan yang terkandung di dalamnya. Semuanya, bahkan kalau kucing itu lebih sensitif ketika mungkin si tuannya mau sakit, gelibet saja dia sedang melakukan terapi yang tanpa kita sadari. Kan nggih, perasaan jenengan gini, kan kucing disebut hewan tawafin, hewan yang senangnya muter-muter. Nah, itu malah ada yang mengatakan ketika kucing itu muter-muteri kaki panjenengan, ini bentuk terapi daripada kucing itu yang lebih sensitif, ngerti, oh ini tuanku lagi mau sakit nih. Pernah gak jenengan ibu-ibu dihubungi kucing lawan sikile nih lho, ngelipet kadang-kadang kita gregetan disepak kalau padahal kucing lebih sensitif wah ini, dan dia lebih mengerti kata lho. Bahkan kucing ini kadang-kadang ngeten saking sayangnya kepada kita, dia ngerti gitu loh. Wah iki wong iki oleh rezeki iki, ben rezeki nu minangkane termasuk syukur la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna ben oleh rezeki Allah berikan kepada rumah ini untuk situ. Sebenarnya ingin bagian itu kepalanya aja, jaluk bagian diwak gerini pindangi, tapi mungkin kita yang gregetan diput. Padahal kucing itu ke situ, aku diutus Allah untuk mengambil bagianku di situ, dan kalau kamu memberi, Allah akan menambah rezeki itu. Maka jenengan boleh jadi alternatifnya kalau jenengan tidak mau ngingoni kucing, setidaknya panjenengan pedulilah dengan kucing-kucing di luar gitu loh. Jenengan sediakan sisa-sisa makan. Dia nggak mau lebih kok, tidak mau yang misalnya ketika makan apa namanya ikan, makan ayam itu ya nggak mau yang ikan yang jenengan dahar mboten. Sisane lho gak apa-apa. Ngono sik dibalang pang. Maka bagaimana hukum membuang kucing niki? Ketika ya nggak apa-apa kalau jenengan nyaman ya, tapi nggih perhatikan. Karena kita juga disuruh untuk peduli dengan makhluk Allah. Ojo dibuang kucing terpisah dengan induknya. Sebab kalau yang bernama manusia menungso niku nopo ose kok ngreken arek yatim. Yatim dalam pandangan manusia itu manakala yang meninggal bapaknya. Karena bapak sebagai penopang hidupnya yang sangat amat membantu, maka ketika bapak nggak ada, kita sebagai umat Islam pedulilah terhadap yatim, meskipun di situ fadilahnya luar biasa. Nah, tetapi kalau hewan yang disebut yatim manakala induknya yang nggak ada gitu loh. Mergi nopo? Hewan itu lewat induknya nglairno ngoten nggih sing lanang nggih mboten ngreken. Bahkan carikan makanan ya induknya. Maka yatim bagi hewan itu manakala yang meninggal ibunya. Maka kalau jenengan harus buang ya pakailah dengan etika. Kita disuruh oleh Kanjeng Nabi untuk peduli dengan hewan-hewan. Misalnya bagaimana kita dilarang kencing di lubang karena khawatir di situ ada hewan. Terus bagaimana ketika kita menyembelih, Kanjeng Nabi memerintahkan kita sembelihlah dengan pisau, alat penyembelih yang tajam agar tidak tersiksa hewan itu meronta-ronta lama. Dengan pedang atau dengan pisau yang tajam setidaknya mempercepat kematiannya. Ini bentuk akhlaknya. Ketika mungkin belum ada komunitas peduli hewan, Kanjeng Nabi meletakkan dasar-dasar ini kepada Islam. Pedulilah dengan hewan-hewan, dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka jangan buang kucing itu terpisah dari induknya satu. Artinya kucing masih kecil dibuang. Yang kedua, jangan buang kucing itu dalam kondisi sakit. Ngapunten lek sakit jenengan ditambahin nang dokter hewan, kenjen nggih bayar. Nggih ngapunten kula nggih kadang-kadang nggih rada
ngamar atau mungkin apa rawat inapkan kucing itu pernah sampai 400.000 ngoten lho. Ya ada dokter hewan ya. Omongannya nyonya kula Masya Allah, no kucing loro tek sopai teng grembong digomule kula sing kadang-kadang gregeten niku. Tapi ya mau tidak mau sedang saya dididik oleh istri saya untuk peduli sesama, untuk sabar. Memang benar luar biasa. Khaliah kucing itu bisa menghantarkan kepada kita tentang sikap-sikap yang baik. Manjanya kucing ketika dielus-elus sirahnya, ketika dia masih gelibet, ketika dia peduli dengan kita, lek mangan aja oke ake ngeong aku yo ke ono masa nek kakean mangan gue kolesterol nggih ngoten nggih ya. Bagaimana juga kita ketika membuang kucing mungkin nggih ya, buanglah di tempat-tempat yang mungkin di situ ketersediaan pakannya lebih mudah. Jangan dibuang kucing di hutan ngoten nggih, kasihan. Di gua nang pasar biasanya jadi kucing garong akhirnya ya. Inilah mukjizat keluar biasaan yang sebagai pemahaman bagi kita semua tentang kucing yang dipahami oleh zaman saat ini modern para ahli medis. Iya benar, kucing itu mandiri antibakteri, bahkan ada sisi positif secara medis. Mungkin kalau mungkin ada toskoplasma itu yang didatangkan dari kucing itu ya, itu ya masih khilafi ya, perdebatan. Ada yang mengatakan yang ekstrim itu wah ini propaganda barat aja agar kita nggak peduli dengan ajaran Islam. Dan di barat itu lebih marak memelihara anjing daripada kucing dan sebagainya. Jangan dekat dengan mungkin kucing itu bulunya bisa bikin virus toskoplasma atau apa namanya itu ya, hingga kemudian sulit punya keturunan. Nah, sisi yang lain enggak lah, itu hanya propaganda barat dan sebagainya. Buktinya sekian tahun kata orang punya kucing sampai sekian banyak ya, anak ya akan recel pun. Lalu apa hikmah di balik ini semua? Tentang bagaimana kucing ini memberikan manfaat. Pertama, bahwa kita dituntut thalabur rifqi bil hayawan, penuh kesadaran atas kepedulian dan kelemah lembutan kita terhadap hewan. Dan kalau kucing itu lagi-lagi nyata-nyata tidak membawa barang yang najis, ya halal semuanya. Kecuali mungkin membawa bangkai, tikus dan sebagainya, atau dia habis lain kemudian berdarah-darah, itu tetap najis. Cara mensucikannya tetapi tidak sampai sebagaimana kita mensucikan najis yang diakibatkan oleh anjing. Dan famul hira, mulut daripada kucing, kalaulah ada najis, dalam keterangannya ya, najis itu bisa serta-merta disterilkan sendiri oleh kucing. Nah, sisi yang lain bisa kita lihat karakter kucing. Kucing itu nggak suka dengan air, karena air ini menjadi pangkal bermuaranya bakteri. Jenengan coba balik kepin menghalau kucing kan disiram banyu dan belowa ya kayak cawangannya, trauma kucing itu dengan air. Itu malah menunjukkan kalau kucing itu yang ngerti dia harus bagaimana atas diri. Termasuk kucing itu juga nggak begitu suka berjemur. Nanti sak wajari ngoten pun. Dan yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Qatadah, yang dimana sahabat Qatadah ini dikenal sebagai farisu Rasulillah. Dia ahli berkuda. Beliau ini mengikuti banyak peperangan termasuk perang Uhud dan sebagainya, tetapi usia beliau tidaklah tua. Beliau meninggal di usia 54 tahun.